Selamat siang, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Billy Kristiana, SHMH, seorang mediator bersertifikasi sejak tahun 2016 dari Badan Arbitrase Mediasi Penjaminan Indonesia, atau biasa disebut dengan BAMPI. Saya di sini sebagai mediator yang telah dipilih Bapak Badu dan Ibu Visa. Sebelum mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, silakan kepada Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Badu. Saya seorang arsitek yang membangun rumah milik Ibu Visa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Saputra, SHMA. Saya seorang pengacara dari kantor hukum Iqbal dan Partners. Saya di sini sebagai kuasa hukum dari Bapak Badu. Perkenalkan, nama saya Visa, seorang wira swasta. Perkenalkan, nama saya Yohanes Adrian Wibisono, SHMH. Saya di sini sebagai kuasa hukum dari Ibu Visa. Baiklah, jika begitu, dikarenakan Bapak dan Ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak dan Ibu tempuh ini merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksa sebuah penyelesaian. Di dalam mediasi ini, kita juga mengenal prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama, imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia dan yang terakhir adalah kauku. Artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan tata tertib selama proses mediasi hari ini. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan untuk mediator. Dan yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata atau fisik. Yang keempat, tidak merekam isi pembicaraan. Dan yang kelima, bersikap sopan dan santun selama proses mediasi berlangsung. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Baiklah, jika begitu, saya meminta Bapak dan Ibu untuk menyerahkan berkas-berkas yang sudah dibuat seperti proposal perdamaian, surat permohonan, dan berkas-berkas lainnya yang dibuat untuk kepentingan mediasi ini. Saya sudah mengirimkan berkas kepada Ibu melalui email. Saya juga sudah mengirimkan berkas kepada Ibu melalui email. Baik, terima kasih. Kalau begitu, kita akan memulai mediasi. Mari kita dengarkan keterangan dari Bapak Badu. Apakah Ibu Visa setuju? Ya, silakan. Pada Bapak Badu atau kepada kuasa hukum Bapak Badu, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan mewakili penjelasan dari Bapak Badu. Jadi pada tanggal 30 Desember 2018, Ibu Visa mendatangi tempat kerja Pak Badu terkait membahas kontrak kerja, mendesain, dan membangun rumah jenis klaster Onyx. Dengan spesifikasi rumah, 2 lantai, 3 kamar tidur, keluarga, dan 1 kamar tidur pekerja rumah, tangga, 1 dapur bersih, 1 dapur kotor, dan 5 kamar mandi dengan luas tanah sebesar 300 meter, seharga 2 miliar rupiah. Bapak Badu dan Ibu Visa sama-sama sepakat pembayarannya dilakukan secara bertahap, yaitu 3 kali pembayaran dengan waktu yang ditentukan. Pembayaran pertama pada tanggal 1 Januari 2019 yang kemudian akan berakhir pada tanggal 1 Desember 2019. Pada tanggal 1 Januari 2019, Ibu Visa sudah melunasi pembayaran sebesar 1 miliar rupiah. Yang pembayaran pertama digunakan untuk memulai tahap awal pembangunan rumahnya. Pada tanggal 4 Juni 2019, Ibu Visa sudah melunasi pembayaran kedua sebesar 500 juta rupiah. Yang pembayaran ini digunakan untuk tahap lantai 2.
Saat jatuh tempo pembayaran ketiga, Ibu Visa tidak membayar uang tersebut, yang dimana uang pembayaran ketiga tersebut seharusnya dibayarkan ketika memasuki tahap finishing rumah itu, sehingga Pak Badu memberhentikan proyek itu dan tidak memberikan proyek kepada Ibu Visa. Sehingga Pak Badu merasa Ibu Visa melakukan wan prestasi dan meminta Ibu Visa membayarkan dahulu agar rumah tersebut dapat dilanjutkan hingga selesai. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih atas penjelasan dari pihak Bapak Badu. Sekarang mari kita dengarkan penjelasan dari pihak Ibu Visa. Silahkan Ibu Visa atau kuasa hukum Ibu Visa. Baik, terima kasih. Benar apa yang dikatakan oleh kuasa hukum Pak Badu bahwa Ibu Visa tidak dapat melunasi pembayaran ketiga yang jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2019. Ibu Visa tidak dapat melunasi pembayaran tersebut dikarenakan memiliki kendaraan dalam ekonomi di mana terjadi pandemi COVID-19, sehingga kondisi perekonomian Ibu Visa ikut terdampak, sehingga tidak dapat menepati janji yang sudah disepakati oleh Ibu Visa dan Bapak Badu. Tetapi Ibu Visa sudah menjelaskan hal ini kepada Pak Badu dan Ibu Visa bersedia untuk menerima proyek yang belum selesai tersebut. Tetapi Ibu Visa malah digugat oleh Bapak Badu dengan tuntutan wan prestasi. Terima kasih penjelasannya. Silahkan pihak Bapak Badu untuk menanggapi pernyataan dari pihak Ibu Visa. Ya, saya menggugat dikarenakan Ibu Visa melakukan wan prestasi karena tenggat waktu pembayaran sudah jatuh tempo selama 3 bulan dan saya tidak menerima pembayaran apapun. Sehingga mau tidak mau ya saya layangkan gugatan ke Ibu Visa. Saya bersedia memberikan proyek rumah itu dan mencabut surat gugatan tersebut apabila Ibu Visa melunasi pembayaran akhir untuk finishing rumah tersebut. Terima kasih tanggapannya Bapak Badu. Silakan pihak Ibu Visa untuk menanggapi permintaan Bapak Badu. Baik, terima kasih Bu Beli. Apakah tidak bisa diberikan keringanan, Pak? Karena saya benar-benar lagi kesulitan ekonomi. Saya juga kan sudah membayar totalnya jadi 1.500.000.000 rupiah. Setidaknya berikan saja dulu rumah tersebut, saya terima walaupun itu belum jadi. Demikian tanggapan saya. Silakan Bapak Badu memberikan tanggapannya. Nggak bisa gitu dong Bu Visa. Karena berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati, pembayaran dilakukan sebanyak 3 tahap. Ketika pembayaran sudah lunas dilakukan, baru proyek rumah tersebut saya berikan ke Ibu Visa. Mohon maaf Bapak, saya minta Bapak agar lebih tenang dalam memberikan tanggapan. Baik, mohon maaf. Silahkan dilanjutkan Pak. Baik, pada intinya begini Bu Visa. Saya hanya memberikan rumah itu apabila Ibu sudah melunasinya, pembayaran itu, dan juga saya tidak bisa memberikan rumah yang belum jadi begitu saja. Dengan kejadian seperti ini, proyek saya yang lain juga tertunda akibat wan prestasi dari Ibu Visa, sehingga saya tidak bisa fokus ke proyek lainnya. Terima kasih. Baik, silakan pihak Ibu Visa memberikan tanggapannya. Oke, Pak. Kan sudah dijelaskan mengapa saya tidak membayar cicilan yang ketiga. Itu juga bukan kemauan dari saya sendiri. Saya juga tidak bisa memprediksikan apa yang bisa terjadi ke depannya. Jadi tolong dong Pak pengertiannya sedikit. Saya juga nggak mungkin bakal kabur Pak. Pasti saya lunasi. Saya hanya minta keringanan untuk ditambah tenggat waktu pelunasannya. Akan saya cicil karena keadaan ekonomi saya yang sedang terpuruk akibat COVID-19 ini. Baik, terima kasih. Begini Pak Badu, apa yang sedang dialami oleh Ibu Visa cukup menyulitkan karena ekonominya sedang terpuruk sehingga tidak bisa menepati perjanjian pembayaran ketiga tersebut. Apakah Bapak bisa memberikan keringanan kepada Ibu Visa? Baik, saya akan memberikan keringanan kepada Ibu Visa. Saya akan memberikan waktu tambahan untuk pelunasan pembayaran ketiga dicicil dalam tenggang waktu 1 tahun sejak mediasi dilakukan hingga 19 April 2021 dan menuntut denda sebesar 2 juta rupiah per hari jika Ibu Visa tidak dapat melunasinya tepat waktu atau Ibu Visa melakukan wan prestasi lagi. Sembari dicicil pelunasannya, saya akan menyelesaikan pembangunan tersebut secara bertahap. Terima kasih atas tawaran yang sudah Bapak berikan. Bagaimana pihak Ibu Visa, apakah bisa menerimanya? Baiklah, saya akan menerima permintaan Bapak Badu untuk melunasi pembayaran ketiga dengan cicilan dalam tenggang waktu 1 tahun dan menerima denda sebesar 2 juta rupiah per hari jika saya terlambat melunasi pembayaran. Baik, jadi Bapak dan Ibu sepakat ingin berdamai dan mengakhiri perkara ini ya. Benar Bu, saya ingin Benar, Bu. berdamai. Baik, kalau seperti itu maka harus dibuatkan surat permohonan
permohonan yang dilampiri dengan proposal perdamaian dari masing-masing pihak seperti yang sudah dikirimkan ke Badan Arbitrase Mediasi Penjaminan Indonesia, serta alat bukti hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa, berarti surat perjanjian juga surat gugatan nanti dibawa saja ya. Baik, Bu. Baiklah, karena kedua belah pihak telah sama-sama sepakat untuk berdamai, maka dengan ini putusan dari sengketa ini akan diputuskan dalam berita acara sebagai berikut. Bahwa Bapak Badu bersedia memberikan proyek pembangunan kepada Nyonya Visa setelah pelunasan pembayaran akhir dilakukan. Bahwa Bapak Badu bersepakat untuk mencabut gugatan terhadap Nyonya Visa yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa Bapak Badu bersedia untuk memberikan tambahan tenggang waktu pelunasan pembayaran akhir sebesar 500 juta rupiah. Selambat-lambatnya 1 tahun sejak kesepakatan ini dilakukan, bahwa Bapak Badu bersedia untuk menyelesaikan finishing project secara bertahap sembari Nyonya Visa melunasi pembayaran dengan mencicil. Bahwa apabila Nyonya Visa melewati tenggang waktu yang diberikan dan tidak dapat menunaikan prestasinya, maka akan dikenakan biaya denda sebesar 2 juta rupiah per harinya. Apabila tidak memenuhi prestasinya juga, maka perkara ini akan dibawa ke pengadilan. Kedua belah pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara tersebut di atas dan menyatakan perkara telah selesai. Bagaimana para pihak, apakah setuju? Setuju. Setuju. Baik, kalau begitu mediasi ini sudah selesai dan nanti saya akan minta bantuan kepada kuasa hukum Bapak Badu untuk mencabut gugatan dan juga kepada kuasa hukum Ibu Visa untuk mengirimkan permohonan perdamaian dan saya akan turut membantu supaya permohonan itu bisa menjadi akta perdamaian. Terima kasih kepada Ibu Visa dan Bapak Badu yang telah mempercayakan saya dan juga sudah mengambilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Bu.